Oke sahabat-sahabat semuanya, apakah kalian sudah siap belajar? Nah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang sumber-sumber energi. Kita akan membahas tentang sumber energi terbarukan dan tak terbarukan, dan pembangkit energi listrik terbarukan dan tak terbarukan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang energi alternatif. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu energi. Energi merupakan besaran yang kekal. Artinya, energi dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Berdasarkan ketersediaan di alam, energi terbagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Mari kita bahas satu-satu. Oke, kita masuk ke pembahasan kita tentang sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam yang prosesnya berkelanjutan, seperti panas bumi. Panas bumi bukan berarti mengambil langsung panas dari panas bumi atau lava gunung berapi, melainkan energi panas dicari dari rembesan panas bumi yang ada di batuan dalam bumi. Dan matahari. Sinar matahari dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Contohnya lampu lalu lintas di pinggir jalan. Yang selanjutnya angin. Dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga bayu PLTB. PLTB sendiri mempunyai keunggulan dibandingkan pembangkit listrik dengan sumber energi lain karena PLTB menghasilkan polusi tenaga. Next, air. Dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air PLTA. Dalam PLTA, energi yang dipakai adalah energi potensial yang dijadikan energi gerak untuk memutar turbin, dan akhirnya generator menghasilkan listrik. Yang terakhir, biomasa. Biomasa adalah bahan organik siswa industri yang bisa menghasilkan energi saat dibakar. Contohnya cangkang kelapa sawit, batang tebu, sabut kelapa, dan lain-lain. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Waktu pembentukannya membutuhkan jutaan tahun, yaitu batu bara. Mari kita pelajari tentang batu bara. Batu bara adalah sumber daya alam yang paling banyak di Indonesia. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2021, cadangan batu bara Indonesia mencapai 38,84 miliar ton dengan rata-rata produksi sebesar 600 juta ton per tahun. Nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis batu bara. Yang pertama lignit, yang kedua subbituminous, yang ketiga bituminous, yang terakhir antarisit. Pembahasan kita yang kedua yaitu minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang terdiri dari campuran berbagai hidrokarbon. Biasanya sumber energi ini umumnya diolah menjadi aspal, solar, bensin, kerosin, avatur, dan gas. Pembahasan kita yang terakhir adalah gas alam. Gas alam terbentuk dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme lainnya yang sudah tersimpan selama ribuan atau jutaan tahun. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai tentang pembangkit energi listrik. Energi listrik dihasilkan dari suatu pembangkit listrik dari berbagai sumber tenaga. Beberapa jenis sumber tenaga pembangkit listrik diantaranya yaitu 1. Pembangkit listrik tenaga air PLTA. Pembangkit listrik tenaga air PLTA merupakan pembangkit listrik yang menggunakan aliran air untuk menggerakkan turbin pada generator. Yang selanjutnya yang kedua yaitu
Pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan uap hasil pemanasan ketel uap boiler untuk menggerakkan turbin pada generator. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga surya adalah memanfaatkan panel surya untuk menyimpan energi listrik dari panas ke dalam baterai. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP. Pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan panas uap bumi untuk menggerakkan turbin. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga diesel PLTD. Pembangkit listrik tenaga diesel PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar solar. Biasanya pembangkit listrik jenis ini hanya digunakan untuk skala rumahan saja. PLTD biasanya banyak dihasilkan oleh genset. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga gas PLTG. Pembangkit listrik tenaga gas PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan gas sebagai bahan utamanya untuk menggerakkan turbin generator. Gas yang berada dalam ruang pembakaran akan memiliki tekanan tinggi yang mampu menggerakkan turbin. Yang ketujuh, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu atau angin PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin. Turbin angin yang digunakan akan berputar sehingga generator akan berputar dan kemudian akan menghasilkan energi listrik. Listrik ini biasanya dialirkan melalui transmisi. Yang ke-8, pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN merupakan pembangkit listrik yang bahan bakarnya menggunakan reaksi pembelahan inti uranium dalam reaktor nuklir. Jadi lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar seperti batu bara, minyak, gas, dan lainnya. Pembahasan kita yang terakhir yaitu energi alternatif. Energi alternatif adalah energi sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil. Pembahasan kita sampai di sini saja. Semoga kalian mengerti tentang sumber-sumber energi.